Seorang pemborong memperkirakan proyek akan selesai dalam waktu 30 hari. Berarti ini ada waktu dikerjakan oleh 20 orang dan pekerja. Untuk 30 hari, proyeknya ini dikerjakan oleh 20 orang. Sebelum dimulai terdapat penambahan sebanyak 4 orang. Kalau awalnya 20, maka sebelum dimulai tambah lagi 20 ditambah 4. Pertanyaannya, dengan kemampuan bekerja setiap orang sama, maka waktu yang diperlukan, ini pertanyaan ini, kita perhatikan, pekerjanya semakin banyak dengan kemampuan yang sama, tentu saja waktu pengerjaan proyeknya akan lebih cepat. Pekerjanya semakin besar, waktunya semakin kecil. Berarti ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Kita lihat ya, berarti 30 per, kita misalkan 30 per, ini kita tidak tahu, kita misalkan X sama dengan, nah paling gampang kalau berbalik nilai salah satu dibalik. Karena depannya tetap, berarti ini kita balik. Bukan 20 per 24, tetapi 24 per 20. Mencari X, dikalikan silang ya. X sama dengan, pengalinya 24 berarti per 24. Dikalikan silang, yang atas adalah 30 kali 20. Mari kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 6. 30 dibagi 6 dapat 5. 24 dibagi 6 dapat X. 24 dibagi 6 dapat 4. Kemudian kita sederhanakan lagi. Saya ganti, tidak kelihatan. Oke. Berarti masih ada 4 dan 20. 20 dibagi 4 dapat 5. 4 dibagi 4 dapat 1. Berarti X-nya tinggal ini, 5 kali 5. 5 kali 5 dibagi 1. Maka ketemu X-nya sama dengan 25. Berarti waktu yang diperlukan setelah ada penambahan pekerja tentu saja semakin cepat. Nah, tepatnya adalah 25 hari. Adi menabung di suatu koperasi, ini tabungan awalnya sebesar 2 juta rupiah. Setelah 8 bulan, tabungannya bertambah 120.000, maaf. Ditanyakan besar suku bunga per tahun. Jadi dalam waktu 8 bulan pertambahannya 120.000. Kalau 1 tahun, ini karena tadi satuannya bulan, 1 tahun berarti kita buat dalam bulan, 12 bulan. Tambahnya berapa? Kita perhatikan, angkanya semakin besar, maka tambahnya juga semakin banyak. Maka ini merupakan perbandingan senilai. Karena yang satu tambah besar, satu juga tambah besar ya, tambah banyak. Perbandingan senilai. Mari kita lihat berapa tambahnya dalam 1 tahun. Senilai berarti tidak usah dibalik. 8 per 12 sama dengan ini 120.000 per, kita misalkan A, B, C, boleh ya, variabelnya bebas, misalkan per A. Kemudian kita kalikan silang. A-nya sama dengan pengali silangnya buat pembagi per 8. Yang atas ini siapa? Yang atas ini hasil perkalian silang dari 12 kali 120.000. Kita sederhanakan dulu. 12 dan 8 berarti sama-sama dibagi 4. Dapat 3, dapat 2. Ini 12. 12 dibagi 2 dapat 6. 2 dibagi 2 dapat 1. Berarti yang atas tinggal 3 kali 6. 1, 2, 3, 4, 60.000 per 1. Maka ketemu A-nya sama dengan 3 kali 6, 18, 180.000. Ini jawabannya adalah 180.000. Tetapi kita lihat dulu pertanyaannya apa ini pertanyaannya. Besar suku bunga per tahun. Nah, berarti besarnya berapa? Kita lihat. Bunga 1 tahun berarti 180.000. Kita mau mencari persentasenya per tabungan awalnya. Tabungan awalnya 2 juta. 1, 2, 3, oke, kali 100%.
1, 2, 3, 4, seret, kita coret. Berarti ini sama-sama dibagi 10.000, dicoret. Ini 100 coret, ini 0 kita coret. Kita sederhanakan ya nak. Kemudian ketemu yang atas tinggal 18/2%. 18 dibagi 2 berarti 9%. Sehingga ditemukan besar suku bunga per tahun pada koperasi tersebut adalah 9%. Kita perhatikan gambar, diketahui jika sudut Y 40 derajat, pertanyaannya, maka besar sudut X berapa derajat gitu ya. Sudut Y berarti letaknya di sini. Sudut Y 40 derajat. Ini merupakan sudut yang sehadap. Ingat, sudut sehadap itu mempunyai besar yang sama. Sama besar. Karena sudut Y diketahui 40 derajat, maka ini juga pasti 40 derajat. Ini sudutnya sama. Selanjutnya, berapa besar sudut X? Kita perhatikan X letaknya di sini. Ini merupakan garis lurus. Garis lurus itu besar sudutnya berapa nak? 180 derajat. Sehingga ketemu ini. Besar sudut X ditambah 40 derajat, besarnya harus sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena ini berupa garis lurus, garis lurus ya, besar sudutnya 180 derajat. Oke, ketemu. Ini besarnya sudut X sama dengan 180 derajat. X-nya berapa ya? Berapa ditambah 40, 180, berarti kita kurangi 40 derajat. Besarnya sudut X sama dengan 140 derajat. Perhatikan gambar persegi. Berarti ini ada persegi ABCD. Ini ya, ABCD ini berupa persegi. Berarti sisinya sama, ini 8 dan 8. Ini sisinya sama. Dan persegi panjang EFGH. Berarti yang satunya persegi panjang. Jika luas daerah yang tidak diarsir 68 cm persegi, luas daerah yang diarsir adalah, berarti ditanyakan ini, luas daerah yang diarsir. Ini kita misalkan luas daerah yang diarsirnya adalah Y. Maka luas yang tidak diarsir itu diperoleh dari, yang tidak diarsir kan berarti ini. Ini diperoleh dari apa? Dari luas persegi ABCD dikurangi Y. Terus yang tidak diarsir lagi ini. Berarti ditambah luas EFGH dikurangi yang diarsir Y. Mari kita masukkan yang sudah, data-data yang sudah ada. Ini keterangan luas daerah yang tidak diarsir 68 cm persegi. Berarti ini 68 cm persegi sama dengan luas ABCD. Luas ABCD sisinya 8, berarti 8 kalikan 8. 64 cm persegi dikurangi Y ditambah EFGH berbentuk persegi panjang. Berarti luasnya 10 kalikan 6. 60 cm persegi dikurangi Y. Mari kita lanjut. 68 cm persegi, kita buka kurung. Ini sebenarnya depannya ada satunya ini. Kalau tidak ada apa-apanya berarti ada angka satunya. Kita kalikan, kita buka kurungnya. 1 kalikan 64 ini berarti 64 cm persegi. 1 kalikan negatif Y dikurangi Y. Kurung yang satunya 60 cm persegi dikurangi Y. Ini sejenis 64 dan 60 cm, sehingga 68 cm persegi sama dengan kita tambahkan 124 cm persegi. Ini negatif ditambah negatif. Oke, ketemu negatif 1 berarti negatif 2Y. Nah, kurangkan kanan dan kiri dengan 124 cm persegi dikurangi 124, 0 berarti ruas kanan tinggal negatif 2Y. 68 dikurangi negatif 124, negatif 56 cm persegi sama dengan negatif 2Y. Mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan sebelah sini, kita lanjutkan. Negatif 56 cm persegi sama dengan negatif 2Y. Berarti Y-nya sendiri adalah negatif 56 cm persegi
dikurangi negatif 2, negatif bagi negatif. Berarti 28 cm persegi. Ini ketemu Y-nya. Tadi Y adalah daerah yang diarsir, sehingga terjawab daerah yang diarsir adalah 28 cm persegi.